Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NIM 218611148 dari kelas E5. Perkenalkan, nama saya Merliana dengan NIM 218611158 dari kelas E5. Perkenalkan, nama saya Amelia Masimpin dengan NIM 218611163 dari kelas E5. Kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu Dewi, kemudian Berliana, itu saya sendiri, dan yang ketiga itu Amelia Masimpin. Kami akan memenuhi final dari mata kuliah mikroprosesor dengan mempresentasikan semua materi yang telah diajarkan. Yang pertama yaitu hardware, CPU, CPU. Spesifikasi standar unit komputer terdiri dari prosesor Intel atau AMD, yang kedua memori atau RAM, kemudian mainboard atau motherboard, kemudian VGA onboard, hard disk, floppy disk, optical drive, cache and power supply, kemudian yang terakhir yaitu monitor. Nah, kemudian lanjut ke bab selanjutnya yaitu pengenalan mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroler. Yang pertama yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan pengolah mikro, sebuah chip perpaduan dari suatu rangkaian elektronika yang rumit. Mikroprosesor juga merupakan otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Kemudian merupakan chip yang sering disebut prosesor yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Selanjutnya yaitu mikrokomputer. Mikrokomputer terdiri atas 2 penjelasan, yaitu yang pertama merupakan interkoneksi antara mikroprosesor atau CPU dengan memori utama atau main memory dan antar muka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Kemudian merupakan juga sebuah sistem yang berbasis mikroprosesor. Interkoneksi bus pada mikrokomputer terdiri atas 3, yaitu bus alamat, bus data, bus kontrol. Yang selanjutnya adalah mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan sebuah chip yang terdiri atas mikroprosesor, RAM, ROM, dan piranti I/O, sehingga biasanya disebut single chip mikrokomputer. Salah satu keunggulan mikrokontroler adalah adanya RAM, ROM, dan piranti I/O dalam sebuah chip, sehingga tidak perlu menambahkan komponen-komponen tersebut secara fisik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Karena nama saya Amelia Masimpin, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Konversi sistem bilangan dan organisasi data terbagi 2, yaitu 1 konversi bilangan dan konversi dari sistem bilangan heksadesimal. Konversi bilangan ini juga terbagi 3, yaitu konversi ke sistem bilangan desimal. Konversi ke sistem bilangan desimal dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value. Yang kedua, konversi ke sistem bilangan binari. Konversi dari bilangan oktal ke binari dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit binari. Yang ketiga, konversi ke bilangan heksadesimal. Konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan cara merubah dari bilangan oktal menjadi bilangan binari terlebih dahulu, baru dikonversi ke bilangan heksadesimal. Yang kedua, konversi dari sistem bilangan heksadesimal ini terbagi 3, yaitu konversi ke sistem bilangan desimal. Dari bilangan binari dapat dikonversikan ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Konversi ke sistem bilangan. Yang kedua, konversi ke sistem bilangan binari.
dari bilangan heksadesimal ke binari dapat dilakukan dengan menkonversi masing-masing digit heksadesimal ke 4 digit binari. Yang ketiga, konversi ke bilangan oktal. Konversi dari bilangan heksadesimal ke oktal dapat dilakukan dengan cara merubah ke bilangan binari terlebih dahulu baru dikonversi ke oktal. Gerbang logika dasar pada sistem digital hanya terdapat 3 buah gerbang logika. Pertama, gerbang N. Gerbang N ini merupakan gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi jika semuanya masukan tinggi. Yang kedua, gerbang OR. Gerbang OR ini memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Gerbang yang ketiga, gerbang NOT. Gerbang logika NOT memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Sinyal keluaran tinggi jika sinyal masukan rendah. Kemudian di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Gerbang logika bentukan dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar diantaranya. Pertama, gerbang NaN, yaitu gerbang logika N yang dinotkan. Kemudian yang kedua yaitu gerbang logika NOR, yaitu gerbang logika OR yang dinotkan. Kemudian gerbang logika XOR, yaitu sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Keempat yaitu gerbang logika XNOR, yaitu sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Yang berikut yaitu mikrokontroler. Yang pertama, mikroprosesor versus mikrokontroler. Yang kedua yaitu pengenalan mikrokontroler. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis mikrokontroler. Jenis-jenis mikrokontroler yaitu mikrokontroler Xmega, mikrokontroler Atmega, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu arsitektur mikrokontroler yang terdiri dari 2 yaitu ISC dan RISC. Kemudian yang berikut yaitu pemrograman Arduino. Pertama yaitu konsep dasar pemrograman Arduino, dan yang kedua yaitu program sederhana Arduino. Kemudian yang berikut input-output dan struktur kontrol pemrograman Arduino. Yang pertama yaitu digital dan analog input-output. Kemudian yaitu struktur kontrol if-else. Kemudian yang terakhir yaitu struktur kontrol pengulangan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan.